Sekarang kita akan masuk dalam primat cinta kasih ya. Nah, secara intuitif semua orang, bahkan para kudus dari sepanjang masa ya, itu merasakan bahwa cinta kasih ini merupakan hakikat atau dasar atau inti, sebagaimana Yesus juga katakan ya. Hukum yang pertama adalah mengasihi. Mengasihi siapa? Tuhan Allah. Dengan apa? Segenap yang kita punya, hati, jiwa, kekuatan, akal budi ya. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tetapi kita tahu bahwa mengasihi sesama harus mengalir dari mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kenapa pentingnya kita terus-menerus berdoa, bersatu dalam pertemuan sel itu adalah apa? Untuk terus-menerus bersatu dengan Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengasihi orang lain, keluarga, pelayanan, orang-orang di tempat kerja ya. Nah, baik, kita lihat di sini bahwa pesan-pesan yang pokok itu adalah memang semuanya adalah mengasihi ya. Teresia Lisieux berkata bahwa yang diminta Yesus itu bukan soal pekerjaan-pekerjaan kita yang besar, sebagaimana Yesus ketika dia meminta air dari perempuan Samaria, itu sebenarnya dia membutuhkan bahwa kita itu mau memberikan hati atau mengasihi dia. Yesus haus akan cinta manusia. Dan dikatakan bahwa cinta itu hanya bisa dibalas oleh cinta. Jadi Yesus itu tidak akan puas sebelum kita itu mengasihi dia. Dia tidak membutuhkan pekerjaan kita, ya, tetapi dia membutuhkan pekerjaan karena cinta. Pekerjaan pelayanan karena mengasihi dia, seperti itu, ya. Seperti dia mengemis air itu, ya, karena dia sungguh-sungguh membutuhkan cinta kita. Oleh sebab itu kita lihat mengapa Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada manusia. Karena cinta itu hanya bisa mengalir dari suatu kehendak bebas. Tidak mungkin seseorang bisa memaksa orang lain untuk mengasihi atau mencintai dia. Kecuali seseorang itu dengan kehendaknya sendiri mencintai. Barulah di situ kita lihat cinta itu mendapat balasannya ya ketika ada kehendak bebas. Nah, jadi Teresia Lisieux sangat mengerti hukum Tuhan itu ya. Sehingga apa? Dia melakukan segala-galanya berdasarkan cinta. Cinta kepada Tuhan inilah yang menjiwai semua perbuatan Teresia. Kerinduan dan usaha Teresia hanya untuk mencintai Allah seperti dia belum pernah dicintai. Ini penting ya, ini salah satu ungkapan khas Teresia Lisieux. Aku ingin mencintai Yesus sebagaimana dia belum pernah dicintai. Artinya dia sungguh-sungguh ingin mencintai Yesus sebesar-besarnya, sebagaimana yang belum pernah Yesus terima dari orang lain. Ini suatu cita-cita yang sangat tinggi, tetapi sungguh-sungguh didorong oleh kerinduan yang besar untuk hanya mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Jadi oleh sebab itu ini menjadikan Teresia Lisieux itu sungguh-sungguh berpusat pada cinta. Segala hidup rohaninya pusatnya cinta, dan dia menemukan panggilannya adalah cinta kasih, seperti itu. Ya, apa yang menonjol dari hidup rohani Teresia Lisieux yaitu cinta kepada Allah. Oleh karena itu Teresia Lisieux disebut sebagai orang kudus dari cinta kasih yang murni, karena begitu murninya cintanya. Murninya di mana? Dia mau mencintai Yesus itu demi Yesus sendiri, bukan demi dirinya. Ada orang atau umumnya mungkin kita mengasihi Tuhan supaya kita selamat, mencintai Tuhan supaya kita bahagia, mencintai Tuhan supaya keluarga kita itu diberkati, selamat, dilindungi dari segala sakit, atau kita mungkin mencintai Tuhan supaya kita dibebaskan dari segala bahaya untuk keselamatan kita. Tetapi Teresia Lisieux mencintai Tuhan demi Tuhan sendiri. Ingat di awal kita sudah lihat bahwa cinta kasih ini jalan. Jadi kita nggak ngukur apa yang kita dapat, tetapi bagaimana kita melakukan semua itu demi mencintai Tuhan. Ya. Nah, sejak kecil Teresia sudah dididik untuk mengalahkan diri sendiri, ya. Tapi dia melakukan semuanya demi cinta kasih.
Kalau kita baca riwayat hidupnya pun demikian. Sejak berumur dia 3 tahun, dia sungguh-sungguh sangat rindu untuk mengasihi Tuhan. Dia mengatakan bahwa sejak dia kecil, dia tidak pernah menolak sesuatu pun kepada Allah, dan dia sungguh-sungguh merasakan dirinya itu menyatu dengan Tuhan ketika dia menerima komuni yang pertama, ya. Juga pada waktu umur 14 tahun itu dia mengalami ekstase. Nah, setelah dia menjadi seorang suster Karmelit, dia itu sungguh-sungguh cepat sekali bertumbuh di dalam hidup rohani. Dia seakan-akan itu terbang di dalam kesucian, ya, kelepasan, menuju puncak kesempurnaan. Dia sungguh-sungguh menunjukkan apa? Cinta yang besar. Jadi resepnya, rahasianya Teresia Lisieux dia bisa tumbuh begitu cepat di dalam hidup rohani, dalam kesucian, itu karena dia mencintai Tuhan dengan begitu besar, ya, dan begitu murni. Seperti itu. Nah, dia juga mau menanggung segala-galanya agar banyak orang itu mencintai Yesus, karena dia tahu cinta itulah yang paling penting, ya. Jadi dia ingin sekali orang lain pun mencintai Yesus, dan dia tahu itulah kerinduan Yesus. Makanya di dalam segala hal yang paling biasa, sekecil apapun, ya, Teresia mengubah semua tindakan itu menjadi suatu latihan cinta kasih yang tidak pernah berkeputusan. Maka 24 jam itu bisa dikatakan dia mencintai Tuhan. Sehingga dia kalau ditanya, apa yang kamu lakukan saat ini? Dia bilang, di dapur pun, dimanapun aku sedang mencintai. Itulah jawaban Teresia Lisieux. Jadi kita tahu bagaimana cinta inilah menjadi dasar hidup, ya, kegiatannya setiap hari. Dan dia kata, Yohanes Salib pun mengatakan cinta itu hanya bisa dibayar dengan cinta. Nah, Teresia Lisieux memang sangat banyak belajar, menimba hidup rohaninya, makanan rohaninya itu dari tulisan-tulisan Santo Yohanes Salib, ya. Tapi khususnya di dalam karyanya yang Mada Rohani dan Nyala Cinta. Dia tidak terlalu mengambil pusing pada malam gelap, ya, karena dia hanya ingin mencintai. Seperti itu. Walaupun dia belajar dari sumber, yaitu Yohanes Salib, tapi kemudian dia memfokuskan atau dia mengembangkan spiritualitas jalan rohaninya sendiri, yaitu jalan cinta kasih. Seperti itu, ya. Nah, yang istimewa dalam Teresia Lisieux itu api cinta kasih yang terus-menerus itu begitu kuat di dalam dirinya. Mungkin kita bisa bertanya, apa sih resepnya sampai Santa Teresia Lisieux itu betul-betul selalu bisa mencintai Tuhan? Kita kan juga pengennya begitu. Tetapi seringkali kekhawatiran, kelesuan, kemalasan itu mengalahkan cinta kepada Tuhan. Sehingga kita lebih mencintai diri sendiri, kita menginginkan istirahat, kenyamanan bagi diri sendiri daripada mencintai Tuhan. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa melihat dalam uraian selanjutnya apa resepnya sehingga Teresia Lisieux itu bisa terus-menerus berkobar-kobar di dalam mengasihi Tuhan. Nah, walaupun kelihatannya dari luar secara fisik Teresia Lisieux itu nggak menampakkan suatu kehebohan atau nggak menampakkan suatu sikap yang begitu menyolok, ya, di dalam mengasihi. Tidak. Sehingga orang lain melihat hidupnya biasa sekali. Namun, orang bisa merasakan bahwa dia itu hidupnya betul-betul bertumbuh dalam kasih, ya. Nah, yang menjadi kunci bahwa dia terus-menerus punya kesadaran akan kehadiran Allah. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan Vivit Dominus, ya. Bagaimana orang itu bertumbuh di dalam mengasihi. Seperti itu. Bagaimana orang itu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam mengasihi. Ini yang merupakan kunci, ya. Jadi Teresia Lisieux sungguh-sungguh dibangun di dalam semangat ini. Dalam setiap perbuatannya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap kegiatannya, dia hanya berpikir untuk mencintai Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh
menolong dia untuk bertumbuh sangat cepat di dalam kesucian.